Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat kalian yang berbahagia. Kita di akhir Ramadan mestinya semakin banyak kisah inspiratif yang mendorong kita untuk lebih konsisten, lebih punya kesungguhan, tekad menjadi lebih baik. Tetapi kita tidak bisa menghindar bahwa kemudian pada hari ini media kita, baik media massa maupun media sosial, itu dipenuhi dengan warna-warna dalam tanda kurung tanda kutip kekacauan, ya, walaupun dalam beberapa hal faktanya memang terjadi demikian. Kita melihat bahwa kebijakan yang menetapkan bahwa tahun ini ada yang namanya larangan mudik demi terpeliharanya masyarakat Indonesia dari COVID-19, mau tidak mau mendatangkan satu hal yang kontroversial di saat yang sama. Pada kondisi masyarakat hari ini di lapangan itu juga terjadi ya sebuah, katakanlah, ketidaktertiban, ya, kalau kita melihat pada sisi regulasi. Tapi kalau kita lihat secara keseluruhan, kita bisa katakan bahwa ini adalah bentuk ketidaksiapan dari sebuah kebijakan yang dijalankan atau ditetapkan oleh pemerintah itu sendiri. Nah, yang menarik untuk kemudian jadi pelajaran adalah bahwa idealnya sebuah kebijakan itu dilengkapi dengan langkah-langkah antisipatif, di saat yang sama juga sebuah upaya ataupun metode dan langkah yang secara langsung dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat sehingga kebijakan itu dipahami, kemudian diikuti dan dilaksanakan. Dalam konteks kebijakan pelarangan mudik, kita justru melihat kondisi yang terbalik. Berita ramai menyebutkan bahwa para pekerja pun itu istilahnya terdampak dengan kebijakan ini, sehingga mereka tidak bisa bekerja dan kemudian ya kesal dan berteriak-teriak, "Woi, buka woi," dan seterusnya, "Kami pekerja." Nah, ini adalah salah satu bentuk bahwa sebuah kebijakan tidak diikuti oleh kesiapan yang memadai. Yang kedua, upaya pemerintah untuk mencegah penyebaran COVID-19 yang di India dan di Malaysia mulai terjadi lagi secara cukup luas, sebenarnya sebuah upaya yang sangat manusiawi, bahkan penting untuk kemudian kita berikan apresiasi, karena langkah untuk memotong mata rantai COVID-19 itu harus terus diupayakan, dan trennya hari ini di beberapa negara memang mengalami pelonjakan. Akan tetapi, benarkah masyarakat Indonesia itu secara kultur, budaya, antusiasme, ya, sosiologi sama dengan di India, Malaysia, dan seterusnya? Karena kalau kita lihat pelarangan mudik, kita sama-sama ketahui bahwa jumlah perjalanan yang begitu besar menarik perhatian dan diikuti oleh semangat yang begitu tinggi oleh penduduk Indonesia setelah haji adalah mudik. Dengan kata lain, mudik itu bukan sekedar sebuah ritual, dia bukan sekedar tradisi, tetapi memang ada sebuah energi yang tidak bisa kita lihat begitu. Apa sebenarnya yang memotivasi rakyat Indonesia atau umumnya orang Indonesia itu sangat antusias untuk mudik? Di sini mungkin pemerintah katakanlah terlalu terburu-buru untuk kemudian mengambil kebijakan bahwa mudik dilarang, karena tampaknya jika ada hal yang ya semangatnya tinggi setelah ibadah haji, yaitu mudik. Dan dalam tradisi masyarakat kita, mudik itu memang sebuah pengabdian sekaligus wahana untuk bisa melepas lelah dan bertemu keluarga sehingga mendapatkan kebahagiaan karena sudah sekian lama ditinggal, dan inilah momentum satu-satunya untuk bisa bertemu, ya, saling sapa, saling berbagi pengalaman dan kebahagiaan. Tapi ketika keputusan sudah dibuat dan mudik dilarang, terjadilah apa yang terjadi, dan banyak sekali orang yang kemudian merasa dirinya seperti dihalangi untuk bertemu dengan ibunya, ayahnya, dan seterusnya. Ada banyak di media sosial itu dikatakan, ya, kalau kita tidak mudik tahun ini, belum tentu orang tua kita hidup di tahun yang akan datang.
Itu artinya ada sebuah dorongan yang lebih dari sekedar apapun, dan mudik itu menjadi sebuah hal yang sangat kuat dorongannya bagi masyarakat kita. Kalau seandainya pemerintah bisa meraba ini lebih dalam dan kemudian membuat sebuah regulasi yang katakanlah lebih menghormati ya antusiasme masyarakat, mungkin ini tidak akan terjadi. Misalnya dengan cara silakan mudik tetapi diatur ya penjadwalannya dan sebagainya, termasuk transportasinya, dibanding mengambil jalan pintas menutup begitu saja. Dan ketika ditutup, fakta menunjukkan di jalan tol tadi ya itu disebutkan bahwa mengular sampai 8 km dan polisi kewalahan untuk kemudian melakukan pemeriksaan. Apa yang terjadi? Diloskan, dibiarkan, dipersilahkan melanjutkan perjalanan. Artinya mudik yang tadinya niatnya dilarang justru akhirnya dipersilahkan karena ketidaksiapan tadi. Nah, sahabat kalian yang berbahagia, dari kasus ini kita bisa menuai sebuah pelajaran bahwa di dalam kehidupan ya memperhatikan secara mendalam apapun itu sangatlah penting. Kita dari kasus larangan mudik ini dapat membuat sebuah kesimpulan bahwa bangsa Indonesia seharusnya bisa semakin baik, dan dalam konteks ini pemerintah semestinya bisa menghargai. Pada saat yang sama, apakah tidak mungkin dengan banyaknya ahli mengambil sebuah pendekatan-pendekatan lain misalnya, walaupun ada juga kelompok yang kemudian pro dengan pelarangan mudik ini, tapi pada intinya niat pemerintah sangat baik, yaitu mencegah terjadinya penyebaran COVID-19, tetapi pada saat yang sama nilai atau kultur atau bahkan sesuatu di balik mudik itu juga bukan sekedar soal tradisi, ada sesuatu yang lebih besar. Ini juga tidak bisa kemudian secara serta-merta langsung ditutup. Kalau ibarat sebuah sekolah ada murid melanggar, itu mestinya ada peringatan, teguran, kemudian pada langkah-langkah berikutnya. Ini tidak terjadi apa-apa kemudian dilarang mudik tanpa ada sosialisasi ya, kemudian argumentasi yang memadai, dan pada saat yang sama juga tidak ada kompensasi apapun kepada rakyat dan masyarakat. Walaupun sebenarnya kalau kita mau jujur ya, di tempat-tempat umum itu terutama di mall kalau buka puasa itu juga terjadi keramaian. Kemudian juga Tanah Abang juga kemarin sama-sama kita saksikan juga terjadi keramaian, dan ini menunjukkan memang bangsa Indonesia adalah bangsa yang sulit untuk kemudian diatur-atur dengan cara ya tadi yang cukup kaku ya. Maka di sini pemerintah dan polisi penting sekali untuk mengedepankan sikap humanis ya, sikap persuasif. Pada saat yang sama kebijakan juga harus betul-betul dikaji lebih baik sehingga bangsa kita ke depan dengan permasalahan yang ada semakin dewasa, semakin progresif, dan pada akhirnya dari semua data-data yang menunjukkan kekurangan bahkan kekeliruan, kita bisa belajar menjadi bangsa yang lebih arif dan bijaksana. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.